Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramika Wijaya, berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori framing. Pengertian teori framing. Teori framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak dilingkar secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek-aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Selanjutnya, tujuan teori framing. Teori framing bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai skema bagaimana setiap individu memandang dunia. Teori framing kini berkembang menjadi sebuah teori penting yang dapat diterapkan pada beberapa bidang, utamanya dalam masyarakat media tradisional. Selanjutnya, model-model teori framing. Yang pertama, model Murray-Edelman. Edelman menafsirkan framing sebagai kategorisasi, di mana suatu perspektif tertentu dipakai dengan kata-kata tertentu pula untuk menandakan bagaimana realitas dipahami. Yang kedua, model Robert Edelman. Analisis framing Edelman melihat dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari realitas. Seleksi isu merupakan berbagai fakta dari realitas yang beragam dipilih untuk disajikan, sedangkan penekanan meliputi aspek yang lebih disorot karena dianggap penting oleh wartawan. Yang ketiga, model Agamson dan Andre Modigliani. Konsep framing menurut Gamson dan Modigliani terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan pendekatan psikologis atau individual. Dalam pendekatan kultural dimaknai dengan batasan wacana dalam konstruksi sebuah wacana. Sedangkan pendekatan psikologis melihat bahwa pengalaman hidup individu dan wawasan individu turut berperan dalam mempengaruhi makna pesan yang diterima berdasarkan frame of reference dan field of experience. Yang keempat, metode Zongdan, Pan, dan Gerald Kosicki. Menurut pandang Kosicki, dalam framing terdapat 4 dimensi struktural teks berita, yaitu sintaksis, skrip, dan tematik, dan retoris. Sintaksis meliputi bagan atau skema berita, seperti bagaimana wartawan menyusun peristiwa, opini, kutipan, headline yang dipilih, latar, informasi, dan sebagainya. Skrip melihat kelengkapan berita 5W1H, serta bagaimana gaya bercerita wartawan dalam mengemas peristiwa. Struktur tematik merupakan cara wartawan menulis berita, bagaimana mereka mengungkapkan pandangannya atas masalah tersebut dan dituangkan ke dalam bentuk kalimat, hubungan antar kalimat, dan teks keseluruhan. Terakhir, retoris merupakan cara wartawan menekankan fakta. Pendekatan ini dapat dilihat dalam pemakaian pilihan kata garis, gambar, simbol, maupun majas. Sekianlah video dari saya. Kalau ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.